Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini saya akan memberikan contoh soal mengenai menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 di mana alasnya itu berbentuk layang-layang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas luas permukaan prisma tegak segi 4. Perhatikan prisma berikut ini. Nah, prisma ini merupakan prisma tegak segi 4 di mana alasnya itu berbentuk layang-layang. Nah, sehingga prisma ini kita namakan dengan prisma tegak segi 4 layang-layang. Berdasarkan sifat layang-layang yang sudah kalian pelajari di kelas 7, maka pada layang-layang itu terdapat dua pasang sisi yang memiliki ukuran yang sama. Nah, sisi tersebut adalah sisi A dan sisi B. Nah, selanjutnya pada layang-layang juga terdapat dua buah diagonal, yaitu diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2. Di mana D1 itu tegak lurus dengan D2. Nah, karena kita akan menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 dengan alas yang berbentuk layang-layang, maka rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk prisma tegak segi N itu berlaku LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Di mana luas alasnya itu adalah luas layang-layang yang dirumuskan dengan setengah dikali D1 dikali D2. Sedangkan keliling alasnya adalah keliling layang-layang yang dirumuskan dengan 2 kali A ditambah B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Alas sebuah prisma itu berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal masing-masing 32 cm dan 42 cm. Jika panjang sisi alas yang terpendek adalah 20 cm dan tinggi prismanya adalah 21 cm, maka hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui prisma alasnya itu berbentuk layang-layang seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Diketahui D1 itu sama dengan 32 cm dan D2 sama dengan 42 cm. Kemudian panjang sisi terpendek layang-layang itu kita misalkan dengan A, maka A sama dengan 20 cm. Dan tinggi prismanya adalah 21 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah luas permukaan prisma. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan prisma ini adalah LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena luas alas dan keliling alasnya tidak diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu luas alas dan keliling alas prisma ini. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas prisma. Nah, karena alasnya berbentuk layang-layang, maka luas alas prisma itu sama dengan luas layang-layang, yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Nah, karena diketahui bahwa D1-nya itu sama dengan 32 cm dan D2-nya itu sama dengan 42 cm, maka luas alas itu sama dengan setengah dikali D1 yaitu 32 cm dikali D2 yaitu 42 cm. Maka luas alas sama dengan setengah dikali 32 cm dikali 42 cm.
Nah, untuk 42 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 21 cm. Maka, luas alas itu sama dengan 32 cm dikali 21 cm. Nah, hasil dari 32 cm dikali 21 cm ini adalah 672 cm persegi. Jadi, didapat bahwa luas alas prisma tegak segi 4 ini adalah 672 cm persegi. Selanjutnya langkah yang kedua, kita hitung keliling alas prisma tegak segi 4 ini. Karena alasnya tadi berbentuk layang-layang, maka keliling alas prisma itu sama dengan keliling layang-layang, yaitu 2 dikali A ditambah B, di mana A dan B ini adalah panjang sisi layang-layang. Diketahui panjang sisi alas yang terpendeknya itu adalah 20 cm. Nah, kita misalkan ini adalah A sama dengan 20 cm. Karena yang diketahui hanya panjang sisi terpendeknya yaitu A, sementara panjang sisi yang terpanjang yaitu B tidak diketahui. Maka sebelum menghitung keliling alasnya akan kita hitung terlebih dahulu nilai B atau panjang sisi terpanjang. Sekarang kalian perhatikan layang-layang ini. Diketahui bahwa nilai dari D1 itu lebih pendek dari nilai D2. Maka D1 adalah diagonal terpendek ini. Nah, karena diagonal 1 itu tegak lurus dengan diagonal 2, maka panjang diagonal 1 ini terbagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, karena panjang diagonal satunya adalah 32 cm, maka masing-masing ruas itu memiliki panjang 16 cm. Nah, sedangkan untuk diagonal 2 atau D2 yang dipotong oleh D1 ini memiliki panjang bagian yang berbeda-beda. Nah, misalkan panjang masing-masing ruas itu adalah C dan D. Nah, karena kita tidak tahu berapakah panjang dari C dan D ini, maka akan kita cari terlebih dahulu panjang C dan panjang D. Nah, pertama akan kita hitung adalah panjang C terlebih dahulu. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Nah, pada segitiga siku-siku ini diketahui bahwa panjang sisi miringnya adalah 20 cm dan panjang sisi siku-sikunya adalah C dan 16 cm. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka panjang C ini dapat kita rumuskan dengan C kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Nah, hasil dari 20 kuadrat adalah 400, sedangkan hasil dari 16 kuadrat adalah 256. Maka, C kuadrat sama dengan 400 dikurang 256, hasilnya adalah 144. Maka, didapat C kuadrat sama dengan 144. Karena kita mau mencari nilai C, sementara C di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai C itu didapat dengan cara mencari akar dari 144. Nah, hasil dari akar 144 ini adalah 12. Maka didapat panjang C adalah 12 cm. Setelah kita dapatkan nilai C sama dengan 12 cm, maka akan kita cari panjang dari D ini. Nah, karena D2 itu panjangnya 42 cm, maka nilai D2 itu sama dengan 12 cm ditambah D. Sehingga 12 cm ditambah D itu sama dengan 42 cm. Nah, selanjutnya nilai D itu sama dengan 42 cm dikurang 12 cm. Hasilnya adalah 30 cm. Maka didapat panjang dari D ini adalah 30 cm. Nah, karena kita mau mencari nilai B, maka perhatikan segitiga siku-siku ini.
Nah, pada segitiga siku-siku ini, panjang sisi siku-sikunya adalah 30 cm dan 16 cm. Sedangkan panjang sisi miringnya adalah B. Maka berdasarkan teorema Pythagoras, panjang B itu dapat dinyatakan dengan rumus B kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, hasil dari 30 kuadrat adalah 900, sedangkan hasil dari 16 kuadrat adalah 256. Maka didapat B kuadrat itu sama dengan 900 ditambah 256. Hasilnya adalah 1156. Maka B kuadrat sama dengan 1156. Karena kita mau mencari nilai B, sementara B di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai B itu didapat dengan cara mencari akar dari 1156 ini. Nah, hasil dari akar 1156 adalah 34. Maka didapat nilai B, yaitu panjang sisi alas terpanjangnya adalah 34 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai A itu sama dengan 20 cm dan nilai B sama dengan 34 cm. Maka keliling alas yang dirumuskan dengan 2 dikali A ditambah B adalah sebagai berikut. Keliling alas sama dengan 2 dikali A yaitu 20 cm ditambah dengan B yaitu 34 cm. Nah, hasil dari 20 cm ditambah 34 cm adalah 54 cm. Maka keliling alas itu sama dengan 2 dikali 54 cm. Hasilnya adalah 108 cm. Jadi didapat bahwa keliling alas prisma tegak segi 4 ini adalah 108 cm. Nah, berdasarkan uraian tadi didapat bahwa luas alas prisma tegak segi 4 ini adalah 672 cm persegi dan keliling alasnya adalah 108 cm. Nah, kemudian diketahui bahwa tinggi prismanya adalah 21 cm. Maka langkah ketiga yang akan kita lakukan adalah menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 ini. Adapun rumus untuk menghitung luas permukaan prisma adalah LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas, keliling alas, dan tinggi prisma ini ke dalam rumus ini. Maka LP sama dengan 2 dikali luas alas yaitu 672 cm persegi ditambah dengan keliling alas yaitu 108 cm dikali tinggi prisma yaitu 21 cm. Maka LP sama dengan 2 dikali 672 cm persegi ditambah dengan 108 cm dikali 21 cm. Nah, hasil dari 2 dikali 672 cm persegi ini adalah 1344 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 108 cm dikali 21 cm adalah 2268 cm persegi. Maka LP sama dengan 1344 cm persegi ditambah dengan 2268 cm persegi. Hasilnya adalah 3612 cm persegi. Jadi didapat luas permukaan prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk layang-layang ini adalah 3612 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk layang-layang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.